rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wa sallam taslima. Amma ba'd, i'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar wa min kulli qawlin wa 'amalin yuqarribu ila an-nar. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Syukur alhamdulillah, pada subuh ini kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia, bangun di waktu subuh, memulai aktivitas dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak seluruh orang yang mengaku muslim mendapatkan nikmat ini. Apalagi datang salat berjamaah di masjid, jemaah sekalian. Sungguh ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi yang hadir salat subuh ini orang kaya semua. Bahkan tampan-tampannya bapak-bapak ini, Masya Allah, orang-orang yang terkaya di dunia. Dan itu sangkaan baik saya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada antum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, itu sudah lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Masya Allah, lebih baik dibanding emas. Sekalipun bumi ini penuh dengan emas, mutiara, jabatan 01 di sebuah negeri, jadi presiden, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik. Jamaah sekalian, itu salat sunnahnya, belum salat subuhnya. Masya Allah. Kemudian di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang masuk di waktu pagi, salah seorang di antara kalian dalam keadaan aman tempat tinggalnya, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, tidak ada rasa takut, badannya sehat, bisa berjalan dengan normal, beraktivitas, datang ke masjid, sehat, Masya Allah. Dari rumahnya jalan kaki, tanpa pakai kursi roda. Sebagian saudara kita mungkin terbaring di rumah sakit, bahkan mungkin berbulan-bulan, tidak merasakan nikmatnya kesehatan, padahal uangnya banyak, jabatannya tinggi, tapi tidak ada manfaatnya. Jabatan yang tinggi, harta yang banyak, kalau kita sakit, ada makanan, ada udang, ada cumi-cumi, tapi yang makan pembantunya. Kenapa? Kolesterol. Kemudian takut tekanan darah tinggi dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, siapa yang masih di waktu pagi dalam keadaan aman tempat tinggalnya, sehat badannya, dan ada yang dia makan di hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan dunia dan seluruh isi. Itu nikmat dunia. Jadi Masya Allah, kalau kita pandai bersyukur, maka hakikatnya kita adalah orang yang paling kaya. Kita adalah orang yang terkaya di dunia. Adapun orang yang
tidak bersyukur atas nikmat Allah, dia adalah orang yang paling miskin. Ada mobilnya tidak bersyukur. Iya, maunya yang lebih mahal lagi. Jabatannya tidak bersyukur sampai dia harus korupsi. Mau lebih lagi. Ini orang yang paling miskin. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia sehat, iya, ketika dia aman, dia bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia makan pada hari itu, syukurnya luar biasa. Dialah orang yang kaya hakikatnya. Masya Allah. Kemudian kita tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita semuanya. Setelah Allah matikan kita semalaman dengan mati kecil. Iya, dan tidak sedikit orang yang lanjut dengan mati besar. Iya. Rencananya besok ingin beraktivitas, ya ketemu dengan si A, melakukan bisnis itu, ternyata sudah menjadi mayat di waktu paginya. Maka wajib untuk kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Ya, di subuh yang berbahagia ini kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi masih bisa menghirup udara segar, bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghambakan diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar, nikmat Islam, nikmat iman. Jamaah sekalian. Tidak ada gunanya pangkat dan jabatan kalau kita tidak beriman. Ya. Fir'aun diberikan jabatan yang tertinggi sebagai raja Mesir, tidak ada manfaatnya ketika dia tidak beriman kepada Allah. Bahkan nikmat dunia yang Allah titipkan kepadanya menjadi musibah baginya. Iya. Demikian pula kekayaan tidak bermanfaat kalau kita tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana Qarun, yang mana Qarun ini kunci perbendaharaan hartanya saja, gudang perbendaharaan hartanya, ya, itu harus dipikul oleh sekian banyak laki-laki yang kuat, baru kuncinya, belum isinya. Apakah dia mulia? Apakah dia bahagia? Tidak, jemaah sekalian. Justru dengan hartanya tersebut dia disiksa, ditenggelamkan ke dalam perut bumi, dihinakan oleh Allah. Ya. Maka alhamdulillah kita di subuh ini jemaah sekalian diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir salat berjamaah, duduk bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan saudara-saudaraku kaum muslimin di tempat ini, yang ini adalah pertama kali saya menginjakkan kaki di tempat ini. Iya, yang selama ini yang ada di pikiranku kalau dibilang Bali, aduh. Iya. Fitnahnya luar biasa. Iya, tapi alhamdulillah, masya Allah, ternyata pemandangannya sangat indah. Iya, di tempat ini, di dalam masjid, ada ketenangan batin jemaah sekalian. Duduk bersama dengan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, sama-sama kita menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua bukan kebetulan. Karena tidak ada yang terjadi kebetulan di muka bumi ini. Ya. Menurut kita kebetulan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Padahal sebenarnya saya cuma sekedar transit sebentar. Ya, saya akan lanjut ke Makassar.
insyaallah taala. Semoga pertemuan kita di tempat ini menjadi sebab keberkahan dan menjadi pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita di tempat ini adalah pertemuan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menaungi kita di pada mahsyar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya, yaitu di bawah arsy pada hari kiamat di saat matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil, 1 jengkal. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Naudzubillahi min dzalik. Namun ada 7 golongan manusia di antara manusia yang ada di antara golongan tersebut adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan di pada mahsyar adalah 2 orang yang saling berjumpa karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang mempertemukan dia bukan karena tendensi dunia, bukan urusan bisnis, bukan karena urusan politik, ya, tapi semata karena sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat ya status sosialnya, tanpa melihat umurnya, warna kulitnya, semata ya dipertemukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita luruskan niat ya hadir di majelis yang mulia seperti ini, majelis ilmu yang mana ada malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala utus kerjanya mencari majelis-majelis ilmu. Ya, ketika dapat mereka memanggil para malaikat yang lainnya, mereka meletakkan sayap-sayapnya menaungi orang yang ada di dalamnya, memohonkan ampun untuknya. Masya Allah. Iya. Luar biasa jemaah sekalian. Kita ini penuh dengan dosa. Mata kita penuh dengan dosa, keluar dari rumah, bahkan mungkin di HP tidak sengaja lewat iklan. Iya. Kemudian telinga kita penuh dengan dosa, lisan kita penuh dengan dosa. Dosa kita jemaah sekalian, Masya Allah, tak terhitung saking banyaknya. Ya. Bersamaan dengan itu, Allah tidak azab kita langsung. Bahkan Allah kasih kita apa? Nikmat. Allah kasih kita rezeki. Rezeki yang Allah kasih digunakan untuk bermaksiat lagi kepada Allah. Allah tidak langsung azab kita. Ya. Subhanallah. Bagaimana kasih sayang yang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat, nikmat tersebut kita gunakan bermaksiat kepada Allah. Iya. Kalau kita istighfar jemaah sekalian, dari dosa-dosa kita masih terlalu banyak dosa kita dibanding istighfar kita. Berapa kali kita istighfar dalam sehari? Ya. Berapa kali kita istighfar jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar 100 kali dalam sehari, bahkan dalam satu majelis. Padahal dosanya telah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Karena hakikatnya istighfar itu bukan hanya karena kita lepas atau baru saja melakukan dosa, tapi istighfar juga disyariatkan di saat kita baru saja menyelesaikan sebuah ibadah. Iya kan? Habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa yang disyariatkan? Astaghfirullah, Astaghfirullah. Istighfar bukan cuma disyariatkan di saat kita
melakukan dosa jemaah sekalian. Tetapi juga di saat setelah kita melakukan ibadah, segera bertobat kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW setelah melakukan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, apa itu? Menaklukkan kota Mekah. Ya, berhasil menaklukkan kota Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah. Apabila datang pertolongan Allah, Mekah telah ditaklukkan. Ya. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Doa beliau diterima. Ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan istighfarlah. Siapa yang disuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersamaan dengan beliau ma'sum. Diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Bersamaan dengan pasca ibadah yang sangat agung. Iya. Menaklukkan kota Mekah, perjuangan yang sangat panjang. Orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam luar biasa, banyaknya. Beliau disuruh beristighfar. Maka jangan kita menunggu ya, nanti jatuh atau telah melakukan dosa baru istighfar. Bahkan istighfar jamaah sekalian dimanapun, kapanpun, terus. Ini ibadah luar biasa. 1 menit bisa sampai 100 kali. Di atas motor, di atas mobil, jalan kaki, lagi baring, duduk, berdiri di majelis ilmu, istighfar. Tuba liman wajada sahifatahu istighfaran katsira. Tuba salah satu tempat di surga. Ada yang mengatakan pohon di surga. Ya. Ada yang mengatakan keberuntungan itu surga itu sendiri. Bagi siapa yang mendapati catatan amalannya penuh dengan istighfar. Masya Allah. Namun bagaimanapun banyaknya istighfar kita jemaah sekalian, dosa kita masih lebih banyak. Masih lebih banyak dosa kita. Sangkaan buruk kita kepada Allah. Banyak sangkaan buruk kita kepada Allah, jemaah sekalian. Kalau saya pergi menuntut ilmu agama, terus gimana jualan saya? Nanti tidak ada rezeki. Nanti, kan? Sangkaan buruk kepada Allah. Menyangka bahwa Allah berikan rezeki hanya dengan satu jalur, misalnya dengan ini saja. Kalau selain itu tidak bisa. Bahkan sebagian kaum muslimin siap makan riba yang haram. Kenapa? Berprasangka buruk kepada Allah. Disangkanya Allah tidak mampu memberikannya rezeki yang halal. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian, kita ini punya dosa banyak. Maka salah satu sebabnya supaya dosa kita diampuni, hadir di majelis ini. Siapa yang memohonkan ampun? Yastaghfir lahu man fis sama wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Akan memohonkan ampun untuknya orang yang menuntut ilmu agama. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan ikan di lautan. Masya Allah. Begitu besar keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu agama. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang jalan keluar atau solusi dari fitnah. Solusi dari fitnah. Apa itu fitnah jemaah sekalian? Fitnah dalam bahasa Indonesia beda jauh dengan fitnah dalam bahasa Arab atau bahasa syariat. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia, biasanya dimaknai dengan menuduh tanpa bukti atau menuduh orang yang bukan pelakunya. Itu namanya memfitnah. Nah, ini banyak orang salah paham dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya dibanding membunuh. Sampai sebagian penceramah pun di mimbar-mimbar terkadang dia sampaikan seperti itu. Jangan, tidak boleh kita memfitnah, menuduh seseorang.
Bahwa dia yang mengambil barang, dia yang ini. Itu lebih besar dosanya dibanding membunuh katanya. Dalilnya itu tadi. Tidak, jemaah sekalian. Itu keliru. Ya, fitnah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya namanya buhtan. Ya, buhtan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Qala ya Rasulullah kaifa idza kana fihi ma naqul? Qala idza kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ghibah adalah engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang dia tidak senangi. Itu ghibah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau itu memang faktanya? Ya, kami menceritakan tentang si A, itu memang faktanya demikian. Kenyataannya ada pada dirinya. Kata Rasulullah SAW, kalau betul, ya, seperti apa yang kamu ucapkan ada pada saudaramu, itulah ghibah. Justru itulah ghibah. Ya, kamu menceritakan di belakang, di saat saudaramu tidak ada, yang anda kata dia hadir, dia dengar, dia tidak suka. Itulah ghibah. Ya, kalau dia tahu, dia dengar cerita itu tentang dirinya, dia tidak senang. Ya, itulah ghibah. Dan kata Rasulullah, kalau apa yang kamu cerita tentang saudaramu tidak ada pada dirinya, itu namanya buhtan, menuduh. Ya, itu buhtan. Nah, fitnah di dalam bahasa syariat itu kalau secara bahasa fitnah itu asalnya adalah imtihan, ya, ujian. Namun penggunaannya di dalam bahasa syariat banyak. Ya. Di dalam Al-Quran kalimat fitnah banyak maknanya. Banyak maknanya. Terkadang fitnah bermakna ujian di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanya fitnah, hanya ujian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman kemudian tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka kami pun tahu ya siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kemudian fitnah juga di dalam Al-Quran bisa bermakna kesyirikan. Ya, bisa bermakna kesyirikan. Itulah tadi ayat yang kita baca. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya dibanding membunuh. Apa yang dimaksud? Kesyirikan, kekafiran. Iya. Jadi kesyirikan, kekafiran itu lebih besar dibanding membunuh. Itu maknanya ayat. Bukan menuduh orang tanpa bukti. Ya. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat, lebih besar dosanya dibanding membunuh. Fitnah di sini apa maknanya? Kekafiran, kesyirikan. Dari mana dipahami? Lihat ayat selanjutnya. Jadi memahami ayat itu, ya, yang paling bagusnya, yang paling jadi menafsirkan Al-Quran, tafsiran yang tertinggi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Iya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Seperti di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung ditafsirkan pada ayat selanjutnya. Al-Qari'ah.
mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah? Al qari'ah. Apa itu al qari'ah? Tahu kalian apa itu al qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di hari yang manusia bagaikan aneh-aneh berterbangan. Ternyata al qari'ah nama lain dari hari kiamat. Tafsirnya langsung jatuh setelah. Kadang juga tafsirnya pada surat yang lainnya tidak langsung jatuh setelah ayat tersebut. Seperti fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ditafsirkan pada ayat yang lain. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya, demikian itulah karena Allah yang hak diseru. Adapun selain Allah batil semuanya. Berarti la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian tingkatan selanjutnya Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Kalau tidak ada, Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Ya, atau tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kalau tidak ada, baru ditafsirkan dengan bahasa Arab. Apa makna dalam bahasa Arab ayat ini? Ya, kalimat ini. Jadi itu tingkatan di dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ayat tadi langsung ditafsirkan. Setelah waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu ad-din lillah. Dan peranglah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama semuanya untuk Allah saja. Berarti fitnah apa tadi? Maknanya adalah kesyirikan dan kekafiran. Iya. Kadang juga fitnah di dalam Al-Quran itu bermakna adab. Bermakna adab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dengan fitnah yang tidak cuma menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Berarti fitnah di sini apa? Azab. Iya, fitnah di sini adalah adab. Nah, jamaah sekalian yang kita maksudkan di dalam pembahasan ini, intinya adalah fitnah segala sesuatu yang menjadi penghalang menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan secara umum fitnah ini ada dua. Iya, fitnah ini ada dua yang menghalangi seseorang jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Iya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Bagaimana solusinya jemaah sekalian? Bagaimana jalan keselamatan dari fitnah ini? Terkhusus di zaman ini sangat luar biasa dan tak terhitung banyaknya fitnah-fitnah yang menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini adalah zaman yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan kakita'il lailil mudlim asbaha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa amsa ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya." Kata Rasulullah SAW, segera kalian untuk melakukan amalan. Jangan tunda-tunda. Karena akan terjadi fitnah-fitnah. Bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Diperumpamakan dengan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hitam, halus. Ya, itulah fitnah. Gelap.
Siapa yang masuk di dalamnya sulit untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil. Halus. Itulah fitnah. Segera beramal kata Rasulullah SAW. Karena kalau fitnah ini muncul, kata Rasulullah SAW, seseorang masuk di waktu pagi dalam keadaan dia beriman, tiba waktu sore dia sudah kafir. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Ada juga yang beriman di waktu sore dia sudah bersyahadat, ya, sudah mengaku Islam, bahkan sudah, masya Allah, banyak yang memuji-mujinya karena sudah mu'allaf. Ternyata di waktu pagi dia sudah, ya, dia sudah kafir. Kenapa? Begitu dahsyatnya gelombang fitnah, ya, yang menerpanya. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitnah itu sangatlah halus, gelap. Iya. Gelap. Dan di zaman ini, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Baik dari syubhat ataupun syahwat. Maka penting untuk kita ketahui bagaimana solusi, ya. Bagaimana solusi keluar dari atau selamat dari fitnah ini. Iya. Harus kita belajar supaya kita tahu. Maka kita kupas jamaah sekalian, fitnah jenis pertama, yaitu fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat. Fitnah ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu muncul karena syahwat. Iya. Syahwat, keinginan nafsu saja. Seperti apa contohnya? Melakukan dosa-dosa. Apakah meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman? Dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia tahu. Itu fitnah syahwat namanya. Dia sudah tahu. Dia belajar. Kalau riba itu haram, tapi ya karena pengen sekali beli mobil, ya, akhirnya dia tidak bisa tahan nafsunya, menghalalkan segala cara, ya, pinjam uang riba beli mobil. Itu namanya apa? Fitnah syahwat. Dia tahu zina itu haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram, tahu, menipu itu haram, dusta itu haram, tapi dia lakukan. Itu fitnah apa? Syahwat namanya. Iya. Ini anak kecil pun tahu yang seperti ini. Iya. Maka solusinya untuk selamat dari fitnah syahwat ini adalah dengan bersabar. Iya, mengekang nafsu. Iya, mengekang nafsunya. Bersabar. Tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Ketika datang syaitan membisiki, diikuti nafsunya. Sekalipun haram, dia kerjakan. Kewajiban, dia tinggalkan. Padahal dia tahu, ini hukumnya wajib. Ya, ini namanya apa? Fitnah syahwat. Zuyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dibuat indah bagi manusia itu kecintaan kepada syahwat,
pada wanita. Wanita dulu yang pertama kali disebut. Sebelum yang lainnya. Kenapa? Karena wanita adalah fitnah syahwat yang paling besar. Iya. Betul ya? Betul tidak? Kalau ada yang bilang tidak betul dari kalangan laki-laki, dipertanyakan. Dipertanyakan. Kalau ada laki-laki bilang, ayo, saya kalau wanita santai ya. Itu dipertanyakan keasliannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih membahayakan seorang laki-laki dibanding fitnahnya wanita. Bahkan sebagian salaf ya mengatakan bahwa saya mendapati diriku ketika diamanahi menjaga emas, saya amanah. Namun ketika saya diberikan amanah untuk menjaga seorang budak wanita, ya, maka saya tidak menjumpai diriku bisa amanah. Subhanallah. Bahkan ada sebagian salaf di umur 70 tahun ya, mengatakan demikian. Sudah putih rambutnya. Putih rambutnya. Dia katakan lebih baik saya diamanahkan menjaga apa? Menjaga emas dibanding menjaga seorang budak wanita yang hitam kelam. Tidak ada jaminan. Ini orang tua yang normal berarti. Masya Allah. Karena memang fitnahnya dahsyat sekali wanita ini. Dibanding yang lainnya. Dari fitnah-fitnah syahwat. Bagaimana solusinya? Lihat penghujung ayat tadi. Ya, wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat saja. Kalau kita mau tergoda dengan wanita, tergoda dengan harta, ya, jabatan sampai kita menghalalkan segala cara, makan riba, zina, korupsi, ya, politik kotor. Apa yang diingat? Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang sangat indah. Ingat saja surga. Iya. Mau tergoda dengan wanita, oh ada di sana bidadari. Ya, jauh lebih cantik. Iya. Andai kata mereka mengintip ke dunia, maka silaunya akan mengalahkan silaunya matahari. Iya. Ingat saja. Ketika kita mungkin tergoda dengan khamar, apalagi yang baru hijrah, ingat. Di surga ada khamar yang tidak membuat mabuk. Lezatnya luar biasa. Tidak membuat orang sakit kepala sebagaimana khamar di dunia. Iya kan? Sudah dibeli mahal, bikin muntah, sakit kepala, masuk rumah sakit. Musibahnya banyak. Hanya cuma apa? Dianggap jago, dianggap hebat, dianggap padahal menyiksa diri sendiri, ya kan? Tidak ada enaknya. Iya. Ingat saja khamar di surga. Apapun dari syahwat dunia, ketika itu haram, ingat apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat, lebih kekal, abadi. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini solusi lain. Ketika kita apa? Tergoda dengan syahwat, mulai masuk ya ke dalam fitnah-fitnah dunia, sibuk dengan dunia sampai meninggalkan majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, ya, yang di dalam hadis tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, masuk di waktu pagi masih beriman, tiba waktu sore dia sudah kafir. Di waktu sore dia beriman, pagi sudah kafir. Dia jual agamanya dengan dunia. Iya. Maka solusinya jemaah sekalian, ketika kita sudah mulai lalai, syahwat kita sudah mulai ya diperturutkan mengikuti syahwat dunia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri harimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian.
Iya. Perbanyak ingat kematian. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara solusi membentengi diri dari fitnah syahwat ini adalah mengasah dan terus berusaha menebalkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu rem yang terkuat menghalangi seseorang untuk memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Qala Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan mendahulukan dunia dibanding akhirat, maka neraka jahim tempat kembalinya. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, sebagian ulama menafsirkan takut kalau dia berdiri nanti di hadapan Allah di pada mahsyar, dan dia menahan nafsunya, dia menahan jiwanya dari hawa nafsu, maka sungguh surga tempat kembali. Jadi rasa takut ini akan menjadi rem selamat dari fitnah syahwat. Kemudian dalami fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna. Dalami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nama Allah Al-Kabir. Ar-Raqib, As-Sami', Al-Basir. Allah Maha Besar. Allah Maha Mengawasi. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Melihat. Kalau dia pahami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dan dia berusaha mengamalkan konsekuensinya, maka insyaallah dia akan terjaga. Dia mau bermaksiat, dia ingat Allah melihatnya. Allah mendengarnya. Allah keras siksaannya. Akhirnya dia takut. Kemudian hendaknya dia perkuat keimanannya kepada takdir. Keimanannya kepada takdir. Karena orang yang bagus keimanannya akan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan lebih mudah bersabar di dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, dan menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat. Dan ini syubhat itu artinya kesamaran. Kelihatannya hak ternyata batil. Yang batil disangka hak. Itu syubhat namanya. Ini lebih dahsyat fitnahnya dibanding fitnah yang pertama. Kalau fitnah syubhat, itu anak kecil pun tahu. Anak kecil pun tahu bahwa meninggalkan sholat lima waktu itu haram. Mencuri itu haram. Itu syahwat.
Tapi kalau syubhat ini jemaah sekalian, sedikit orang yang selamat darinya. Sedikit. Jangankan penuntut ilmu atau orang awam, orang yang dianggap kiai, bahkan terkadang yang tahu posisi ayat di dalam Al-Quran, kanan atas 2 baris bawah kiri, ya nomor ayat, itu belum tentu bisa selamat dari syubhat. Bahkan bisa jadi dia menjadi, bisa jadi dia ahli syubhat. Karena ini sedikit orang yang selamat dari samar, halus, syubhat. Yang hak dianggap batil, yang batil nampaknya seperti hak. Bagaimana selamat dari ini? Fitnah syubhat, kerancuan di dalam memahami sesuatu, di dalam beragama. Masuk di dalamnya adalah kesyirikan, ya, kekufuran, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Ini semua adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Maka dibutuhkan ilmu. Ya, dibutuhkan ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Iya. Hudzaifah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang fitnah akhir zaman. Iya. Tentang fitnah-fitnah yang akan datang sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anis syarr makhafatan ayyudrikuni. Dahulu para sahabat manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Adapun saya justru bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Karena saya khawatir, saya takut kejelekan itu menimpaku. Iya. Karena kaidahnya sebagaimana pepatah Arab mengatakan, iya, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fihi. Kata penyair Arab, saya belajar atau saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi agar berhati-hati darinya. Karena siapa yang tidak tahu membedakan mana kejelekan, mana kebaikan, kemungkinan dia akan jatuh di dalam kejelekan. Ya, maka butuh kita tahu apa itu syirik, apa bentuk-bentuknya. Karena ini halus. Betapa banyak orang menyangka, yarhamukallah, dirinya sedang beribadah kepada Allah, dirinya adalah ahli tauhid, bahkan menyangka dirinya sudah sampai pada tingkatan wali, sudah tingkatan ma'rifah. Ternyata sangkaannya jauh dari kenyataan. Ya, bagaikan langit dengan sumber bor. Jauhnya. Dia menyangka walinya Allah, ternyata walinya syaitan. Jauh sekali. Iya. Dan masyarakat yang tidak punya ilmu, tidak punya filter untuk membedakan, dia akan terpukau. Oh, Masya Allah, saya punya guru, saya punya kiai, itu luar biasa, Pak. Sampai pada tingkatan wali. Apa cirinya? Dia kalau sholat, ya, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud. Dia cuma duduk-duduk saja di rumahnya. Bahkan dia sholatnya, sholat Jumatnya dalam satu waktu 5 tempat. Kadang di Mekah, ya, di Madinah, di Bali, di Makassar. Subhanallah. Padahal kalau di sini sholat Jumat, di Mekah jam berapa? Jam 7 pagi. Tapi banyak saja orang yang percaya. Wah, itu kiai saya, wali saya,
Hebat guru saya itu. Sholatnya di mana? Sholatnya di atas daun. Tidak sah sholatnya Pak. Di atas daun. Kenapa? Datang angin dia berubah arah kiblat. Makanya kan kita tidak boleh orang sholat di atas pesawat. Di atas kendaraan tidak boleh sholat wajib. Kecuali kalau dikhawatirkan tidak dapat waktu yang bisa dijamak. Selama masih bisa dijamak, takdim di darat ataupun takhir, maka wajib dikerjakan di darat. Tidak boleh di atas pesawat. Kalau sholat wajib. Ini sholatnya di atas daun, mengaku wali. Iya. Bahkan subhanallah, saking dahsyatnya subhan dan tersebarnya kejahilan. Iya. Tersebarnya kejahilan. Banyak sekali kaum muslimin tertipu. Hanya sekedar penampilan, ya, rambutnya panjang pakai sompo, ya, kemudian mengeluarkan bahasa-bahasa yang aneh, maqali inna fi ma Allah. Wah, ini ada ilmu baru di bahasa maqali ini. Wah, wali ini katanya. Dianggap wali, padahal ini apa ini? Orang apa kira-kira ini? Orang yang lari dari rumah sakit jiwa lewat jendela. Iya, masa dia siap menjadi penjaga gawang neraka? Kemudian dia mengejar malaikat. Itu kan kalimat kekufuran ini. Ya. Dia mengejar malaikat, dia tantang malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah, dikasih panggung. Banyak pengikutnya. Iya. Ada yang berdoanya kepada siapa? Pakai sorban, pakai jenggot Masya Allah, pakai jubah. Iya. Berdoanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan kepada Allah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dianggap ini adalah ibadah, ini adalah tauhid, memuliakan walinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoa kalian langsung kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Iya. Orang yang berilmu insya Allah bisa selamat. Tapi orang kalau tidak punya ilmu, dia akan terombang-ambing dengan badai fitnah. Iya, fitnah syahwat ini. Iya. Solusinya, jalan keluarnya adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Abi Najih Al-Irbad Ibn Sari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perbedaan pendapat. Berarti ini apa ini? Fitnah, syubhat. Banyak sekali pendapat. Ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Ya, banyak. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Iya, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Solusi. Ketika terjadi fitnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana sunnahnya Rasulullah dalam hal ini. Coba datangkan hadisnya. Iya. Kalau Rasulullah tidak pernah contohkan, tidak pernah sampaikan, tidak pernah mengisyaratkan hal tersebut. Iya. Sedangkan beliau telah bersabda, tidak ada nabi pun diutus sebelumku kecuali wajib baginya menjelaskan apa kebaikan yang dia tahu untuk umatnya. Iya. Dan wajib baginya melarang dari apa yang dia tahu dari kejelekan untuk umatnya. Maka seluruh kebaikan sudah dijelaskan di dalam agama kita, telah diperintahkan, dan seluruh keburukan telah diperingatkan. Tak satu pun amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka, kecuali Rasulullah SAW telah memerintahkannya. Dan tak satu pun amalan yang bisa menjauhkan kita dari surga Allah dan mendekatkan kepada neraka, kecuali Rasulullah telah memperingatkan. Maka ketika ada orang berbicara tentang agama, tentang sebuah ibadah, tentang sebuah amalan,
ini afdal, ini utama, ini zikir yang bagus, zikir yang yang dahsyat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada tuntunannya. Tidak ada. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari para sahabat sama sekali. Zikir sambil joget-joget. Zikir sampai apa? Sampai guling-guling. Biasa kan ada seperti itu kan? Zikir sampai guling-guling. Bahkan ada sebagian yang menempuh sebuah tariqah, metode di dalam beragama yang membuat dia gila. Semakin gila, semakin dianggap wali. Wali apa namanya? Katanya wali majdzub. Wali majdzub. Diangkat akal sehatnya. Agama Islam jauh dari yang demikian. Justru agama Islam itu orang gila bisa jadi sehat. Iya kan? Jadi normal orang gila itu. Yang tadinya dia iris-iris tangannya, dia isap darahnya. Kenal Islam, Masya Allah. Tidak ada lagi luka. Tidak ada lagi iris-iris tangan karena gak bisa kecanduan putau. Tidak ada lagi. Yang tadinya dia gambar semua badannya dengan berbagai tato, dia siksa dirinya. Kenal Islam, Masya Allah. Berubah. Normal hidupnya. Yang tadinya seperti orang gila. Hidupnya tidak ada kebahagiaan. Setelah kenal Islam, Masya Allah, hidupnya bahagia. Tapi ada orang justru belajar agama, katanya menempuh sebuah tarekat, metode beragama, justru menjadi gila. Ini kira-kira benar atau tidak? Ya jelas, ini fatal. Fatal. Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan Islam itu apa? Diturunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam." Sempurna. Sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin bahagia, semakin tenang hidupnya. Semakin bagus cara berpikirnya. Itu Islam. Nah, karena ada tadi syubhat, kerancuan di dalam berpikir, akhirnya yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Solusinya apa? Dengan menuntut ilmu agama, belajar, belajar. Kemudian apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berpegang teguh. Ada perselisihan, ada fitnah muncul, berbeda pendapat di kalangan ulama. Di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat. Di kalangan ustadz-ustadz berbeda pendapat. Ustadz A, ini ustadz kibar ini. Ustadz B, juga ustadz kibar. Gimana menanggapinya? Saya ustadz A, kenapa? Lebih putih jenggotnya. Tidak, saya ustadz B. Kenapa? Dia belajarnya dari Timur Tengah. Dia katakan tidak, saya ustadz A. Kenapa? Dia yang dituakan di Indonesia. Dia sesepuh kita. Dia yang banyak. Bukan itu patokannya yang sekarang. Ketika fitnah datang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian terjadi perselisihan pendapat, ada fitnah, khilaf. Ada khilaf. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis. Apabila kalian betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kebenaran itu tidak diikat dengan person tertentu. Kebenaran tidak diikat dengan titel. Oh, dia titelnya panjang sampai 1 meter. Ada LC-nya, MA-nya dan seterusnya, berarti dia benar. Tidak. Tapi kebenaran ketika terjadi perselisihan, yang mana hak, mana batil, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mana ayatnya? Datangkan ayatnya. Mana dalilmu? Nah, ini orang yang beriman demikian. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir.
Iya. Datangkan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solusinya ketika terjadi fitnah apa tadi? Menuntut ilmu, bertanya kepada para ulama yang thiqah, yang terpercaya keilmuannya. Kemudian jangan telah mentah-mentah. Apalagi kalau ada ulama lain yang menyelisihinya. Timbang mana yang paling kuat, yang paling ilmiah dalilnya. Karena bisa si A, bisa si B. Kenapa? Dua-duanya tidak masuk. Dua-duanya tidak masuk. Iya. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, jalan selamat dari fitnah mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sebagaimana hadis Abu Najih tadi, Al-Irbad ibn Sari. Kata Rasulullah, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Iya. Bagaimana dulu para sahabat? Ada khilaf di zaman ini tentang agama. Iya. Dan bisa terjadi di zamannya sahabat atau pernah terjadi di zamannya sahabat. Bagaimana mereka menyikapinya? Lihat. Kalau ternyata para sahabat tidak pernah melakukan amalan tersebut, padahal mereka mampu mengamalkannya, itu jelas adalah syubhat yang harus dijauhi. Harus dijauhi. Itu syubhat. Harus dijauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti jalan keselamatan dari fitnah, ya, khususnya fitnah perpecahan, perbedaan, itu kembalikan kepada jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ada orang menyampaikan, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini si B juga menyampaikan Al-Quran dan hadis. Sekarang coba kita lihat bagaimana para sahabat memahaminya. Karena jangan sampai Anda memakai ayat, betul ayatnya, tetapi cara memahaminya itu ternyata dari kantongnya sendiri, bukan dari metodenya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Nah, ini yang terjadi dari kalangan, misalnya dari kalangan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Iya, ayatnya yang dipakai benar. Tetapi ternyata para sahabat tidak seperti itu cara memahaminya. Iya. Hadis yang dipakai benar, sahih. Tetapi ternyata yang dipahami oleh para sahabat tidak seperti yang mereka paham. Nah, maka penting untuk kembali, ya, berpegang teguh dengan jalannya para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan di dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, jalan keselamatan dari fitnah, ya, adalah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin, yaitu pemerintah. Yaitu pemerintah, sebagaimana di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya tentang fitnah-fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, ya. Kemudian kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, apa nasihatmu kepada aku ketika terjadi fitnah-fitnah tersebut?" Kata Rasulullah SAW, "Berpegang teguhlah kalian, talzimu jama'atal muslimin wa imamatahum." Berpegang teguhlah, bergabunglah dengan jamaahnya kaum muslimin, ya, dan imam-imam mereka, para pemimpin mereka. Ya, jangan memisahkan diri. Jangan memisahkan diri. Kemudian Hudzaifah mengatakan, kalau tidak ada imamnya, kata Rasulullah SAW, tinggalkan seluruh kelompok yang ada. Ya, tinggalkan seluruh kelompok yang ada. Kemudian berpegang teguh dengan
Al-Quran dan hadis. Tinggalkan seluruh kelompok yang ada, sekalipun kamu menggigit akar-akar pohon sampai kamu meninggal. Jangan masuk di kelompok-kelompok tersebut. Itu kalau tidak ada lagi kelompok yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing sudah bikin kelompok tersendiri, ada pimpinannya yang dibaiat. Tidak ada pemerintah yang sah. Terjadi peperangan di sebuah negeri, tinggalkan semuanya. Selamat, jangan selamat dari fitnah. Iya, jangan selamat dari fitnah. Masih banyak hal yang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita paparkan tentang dua bentuk fitnah ini, baik dari fitnah syahwat atau syubhat. Namun waktu yang membatasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Ya, ingat doa salah satu dari Salah satu dari jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa setiap akhir salat sebelum salam. Setelah innaka hamidum majida, kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sering baca doa ini jemaah sekalian, supaya kita selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah di dunia ataupun fitnah di akhirat di alam kubur. Kemudian di antara doa untuk bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Bahkan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala itu menasihati untuk jangan pernah tinggalkan doa ini ketika kita sujud. Ada 3 doa yang beliau nasihatkan untuk tidak ditinggalkan ketika sujud. Apalagi diantaranya? Doa minta husnul khatimah. Apalagi? Bertobat sebelum bertobat nasuha sebelum meninggal. Banyak dibaca ketika sujud 3 doa ini. Kekokohan di atas agama, bertobat dengan tobatan nasuha sebelum meninggal, dan diberikan rezeki berupa husnul khatimah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fitnah yang besar ataupun kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi di dunia ataupun di alam barzakh. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kalau ada yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah, itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.